warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Harjono selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Rafi'i Hamdi selaku pengajar praktik. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching bersama rekan saya, Ibu Syamsiar SPD. Kegiatan ini nantinya akan terdiri dari 3 tahap, yakni tahap perencanaan atau pra-observasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan melaksanakan siklus atau tahap pertama dari serangkaian agenda supervisi akademik ini, yakni kegiatan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Hai Bu Cia, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dwi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik ya. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah Sehat. Anak-anak gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini nih Bu Cia, aku minta waktunya sebentar buat ngobrol ya tentang kegiatan yang sudah saya informasikan nih yang sudah kita sepakati. Yakni terkait kegiatan supervisi akademik yang kita laksanakan ya di kelasnya Bu Cia ya. Oke Bu Cia, nanti untuk kegiatan ini rangkaiannya nanti kan terdiri dari 3 ya. Ada pra-observasi atau perencanaan yang sedang kita lakukan ini. Kemudian nanti ada observasi atau kunjungan. Saya nanti akan lihat bagaimana proses pembelajaran Bu Cia berlangsung. Semoga nggak mengganggu nih ya. Kemudian pasca observasi nanti kita ketemu lagi untuk ngobrol lagi lah ya setelah kegiatan observasi. Nah Bu Cia, untuk kegiatan supervisi akademik sendiri sebenarnya ini bertujuan untuk membantu Bu Cia nih supaya nanti Bu Cia dapat lebih meningkatkan performa pembelajaran di kelas Bu Cia, sehingga nanti diharapkan akan ada perubahan atau misalkan peningkatan dalam hal kompetensi Ibu Cia sendiri sebagai guru atau pendidik ya Bu Cia. Oke, itu sih garis besarnya ya. Nah sekarang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita ada di siklus atau tahap pertama, yakni tahap perencanaan. Tujuan percakapan ini nanti Bu Cia bisa secara lebih jelas ya menggambarkan gimana sih nanti pembelajaran yang mau dilaksanakan itu seperti apa ya. Kemudian selain itu juga diharapkan dengan percakapan pra-observasi ini kita bisa lebih membangun hubungan positif ya antara Bu Cia maupun saya sebagai supervisor, sehingga nanti akan merasa saling percaya lah ya dalam proses ini. Gitu Bu Cia. Untuk harapan dari Bu Cia sendiri apa? Ya harapannya Bu, ya supaya bisa mendapatkan umpan balik dari proses pembelajaran yang saya lakukan dan bisa memperbaiki yang apa yang masih kurang untuk pembelajaran yang lebih maksimal lagi dalam kelas. Jadi harapan Bu Cia sendiri dengan kegiatan ini atau nanti pada saat obrolan ini selesai, Bu Cia ingin mendapatkan semacam umpan balik lah ya, supaya nanti bisa memperbaiki seperti yang Bu Cia tadi bilang. Oke, ngomong-ngomong soal kegiatan pembelajaran nanti di Bu Cia yang ini diobservasi, itu nanti kelas berapa Bu Cia? Ya, insya Allah rencananya kelas 11 IPA dan jumlah siswanya ada sekitar 13 orang ya? 13 orang. Oke, kelas 11 IPA atau 11 nih. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri nih Bu Cia, boleh dipaparkan nggak? Ya, tujuan pembelajarannya ini siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan nilai 3 variabel dengan menggunakan metode Rumpus Kordot 3x3. Oke. Jadi nanti berarti Bu Cia ngajar matematika ya? Bu Cia ya, matematika umum ya? Matematika umum kelas 11 MIA. Ya. Kemudian untuk materinya nanti inverse matrix, Kordot 3x3. Tujuan pembelajarannya nanti siswa dapat menyelesaikan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan SPLTV menggunakan inverse matrix 3x3. Oke. Nah, kemudian itu untuk tujuan pembelajaran. Persiapan sendiri nih, dalam hal persiapan apa yang sudah Ibu Cia siapkan sejauh ini? Ya, seperti biasa menyiapkan rencana pembelajaran,
LKPD, LKPD-nya, permasalahan apa yang akan dibahas di dalam LKPD tersebut. Kemudian tentunya ada evaluasi nanti di akhir pembelajaran, dan medianya, ada media sederhana, media PowerPoint. Oke, bagus sekali ya. Wah, sudah sangat ini banget nih, persiapannya matang ya kalau saya bilang. Jadi mulai dari rencana pembelajarannya sudah, kemudian masalah nanti yang akan ditampilkan juga sudah. Kemudian media ajarnya sudah, tadi melalui PowerPoint yang ya. menggunakan PowerPoint. PowerPoint, kemudian evaluasinya juga sudah sebagai asesmennya. Oke. Wah, luar biasa sekali nih persiapannya Bu Cia. Saya jadi semakin penasaran nih dengan kegiatannya, tapi saya belum dapat membayangkan secara jelas. Nanti kita lihat lah Bu. Oke. Mungkin spill dulu nih garis besar kegiatannya, nanti Bu Cia mau apa? Ya, garis besarnya yang pertama yaitu seperti biasanya ada pendahuluan mulai dari memberikan motivasi kepada siswa, menanyakan kabarnya. Kemudian pada intinya yaitu inti dari model yang saya gunakan, model PBL. Model PBL. Iya, model PBL dengan diskusi kelompok. Jadi siswa dibentuk dalam kelompok Bu, rencananya seperti itu. Kemudian di penutupnya nanti ada evaluasi, kesimpulan, dan tentunya guru dan siswa merefleksi. Wah, komplit ya, dari misalkan kegiatan pendahuluan, pemberian motivasi juga. Oke. Kegiatan intinya nanti yang saya tangkap informasinya ada model PBL, ini metodenya diskusi dan kerja kelompok. Oke. Kemudian ada juga tadi bagian penutupnya evaluasi dan refleksi. Wah, oke. Saya semakin penasaran. Oke, ngomong-ngomong soal nanti kan observasi ya, saya mengunjungi kelas Bu Cia. Dan nanti saya juga akan mengamati apa yang terjadi sepanjang proses itu, aspek yang ingin dikembangkan supaya nanti saya bisa tahu fokus yang ingin saya observasi atau amati. Untuk Bu Cia sendiri apa aspek yang ingin dikembangkan? Yang pertama mungkin dari metode yang saya gunakan terkait interaksi guru dengan siswa dengan lingkungan belajarnya, bagaimana, karena saya menggunakan diskusi kelompok, dan dimana kelompoknya itu kan heterogen, sudah dibagi secara heterogen. Kedua yaitu prosedur pembelajaran yang menggunakan tadi model PBL ya. Tentu ada tahapannya, ada beberapa tahapan, dan dari pembelajaran di situ nanti bisa dilihat apakah keseluruh tahapannya itu komplit ya mungkin sesuai dengan perencanaan. Iya, perencanaan dan sesuai sintak ya. Oke. Jadi aspek yang ingin dikembangkan tadi yang saya tangkap ada dua. Yang pertama metodenya terkait interaksi di dalam kelas, siswa dengan guru, dengan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah prosedur atau model pembelajaran, di mana tadi Bu Cia bilang bahwa Bu Cia ingin melaksanakan model pembelajaran PBL. PBL itu sendiri nanti ada sintak-sintaknya. Kalau saya sudah jelas ya, sudah jelas gambarannya. Iya, gambarannya dan terbayang seperti apa gitu. Tinggal actionnya saya pengen lihat. Aksinya lagi. Oke. Untuk kesepakatannya, langsung saja kita mungkin bisa sepakati. Tadi sasarannya kan 11 Mei, kelas 11 Mei. Terkait waktu nih, kapan mau kira-kira saya datang ke kelas Bu Cia? Bisa hari ini. Hari ini kelas 11 ya, karena saya sudah juga menginformasikan ke siswa. Oke. Bisa pada saat setelah jam istirahat, sekitar jam 10. Iya, berarti Bu Cia masih punya kesempatan ini, masih ada waktu. Tapi saya pikir tadi persiapannya sudah sangat luar biasa loh. Iya. Sudah disiapkan. Oke, alhamdulillah ya. Nanti saya akan datang, sampai nanti ke kelas Bu Cia di jam yang sudah kita sepakati. Nah, Bu Cia nanti kan pada saat setelah observasi nih ya, nanti mungkin kita akan ngobrol lagi ya, ngobrol untuk membicarakan apa nih yang terjadi nanti di kegiatan pasca observasi. Mungkin bisa kita sepakati sekalian nih Bu Cia, kapan ya? Jamnya mungkin bisa setelah aksi nanti Bu. Oke. Setelah observasi bisa kita kembali ngobrol. Oke. Suka sekali nih saya langsung on track ya, langsung lihat tuk
gitu. Jadi nanti setelah observasi kita siang akan ketemu kembali. Saya pikir juga lebih cepat lebih baik ya, supaya nggak lupa juga. Nggak lupa lagi. Catatannya hilang ya, saya gunakan untuk apa gitu. Oke, Picia, saya pikir udah cukup ya, secara garis besar tergambar, kemudian juga tujuan dan harapan Picia dari obrolan ini saya pikir sudah bisa lah ya kita dapat. Oke, sampai jumpa nanti di kelas observasinya. Terima kasih nih Picia waktunya. Ya, sama-sama Ibu Mei. Ya, terima kasih. Nah, demikianlah kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan dalam rangka kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Syamsiar SPD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Adrian sudah memimpin doa 11 IPA. Siapa yang tidak hadir? Lengkap Bu. Ya. Hadir? Lengkap. Ya. Dilihat pakaiannya mulai dari celana baju. Dirapikan. Tahu masih ada bajunya dua. Masukkan. Rapikan. Jadi lihat di samping kanannya masih ada di atas meja. Ibu harap tidak ada buku atau peralatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan matematika ini. Ya, ada yang bisa membantu Ibu membacakan geografi sedikit? Sabia. Atur cek. Saya lahir di Inggris pada tanggal 16 Agustus 1821 dan wafat pada tanggal 26 Januari tahun 1000. Apa yang bisa dipetik dari sejarah beliau? Tidak Apa, Aida? nggak harus memandang umur, tapi dia sudah bisa menemukan sebuah penemuan matriks di umur 17 tahun. Jadi umurnya berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun dia sudah menemukan suatu penemuan, yaitu matriks. Masih ada lagi? Ya, Kartika. Tidak. Yang sore Kartika. Tidak harus orang punya, maksudnya tidak harus orang Ya. walaupun hanya seorang anak pedagang, kita jangan patah semangat dulu. Oh iya. Arthur adalah Anak pedagang. anak dari seorang Pedagang. Jadi meskipun dari seorang anak pedagang, Arthur bisa sekolah dengan sekolah dengan jurusan hukum. Meskipun jurusan hukum, dia mendapatkan suatu penemuan di bidang matematika. Dia belajar matematika secara alamiah, atau tidak secara mandiri. Jadi jangan kalah semangat dengan Arthur. Kita tetap semangat belajar matematika meskipun kita ambil dari seorang pedagang, ada seorang petani, apalagi nelayan. Jadi tetap semangatnya itu jadi. Aku mau tanya, ada yang masih ingat apa itu inverse? Saya Bu. Ya lagi. Inverse matriks adalah kebalikan dari matriks awal, yang mana A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Ya, benar sekali. Terus pada lagi. Jadi, inverse matriks adalah sebuah kebalikan dari matriks Awal. ya, matriks asalnya yang ada di kehidupan kita yang
kali 3. Ada yang bisa? Apa Rina? Ya, nyari suaranya. Permasalahan dalam membeli peralatan sekolah, Bu. Ya, apa? Permasalahan. Kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan menggunakan inverse matrix. Kira-kira ada yang bisa? Ada yang bisa menyelesaikan? Kedua, melalui pemberian masalah nanti siswa atau anak sekalian dapat menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Dengan model pembelajaran seperti biasanya, model pembelajaran kita adalah kelompok. Kemudian dari kelompok itu kalian berdiskusi mengenai permasalahan yang diberikan. Kemudian setiap kelompok, perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dengan teknik penilaian. Di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan kuis 4 kuis soal, dan observasi itu akan Ibu laksanakan misalkan pada saat kalian diskusi, bagaimana kerjasamanya, dan pada saat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Nah, sepakat hari ini pembelajaran kita ya? Sepakat, Bu. Iya. Ya, Laras mendapatkan tugas dari guru ekonominya. Ia harus ke salah satu toko dan melakukan interview dan pengamatan dari kegiatan transaksi yang ada di toko tersebut. Laras memilih untuk berkunjung ke toko penjual. Dari permasalahan ini, kita akan menggunakan inverse matrix dalam menyelesaikan atau menghitung harga, mulai dari harga buku tulis, harga pensil, dan harga penghapus. Ya. Masalah apa yang ditayangkan adalah masalah jual beli. Apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, kalian lakukan apa? Kemudian bagaimana penulisannya? Matriks ordo berapa yang diperoleh? 3 kali 3. Berkumpul dengan kelompoknya yang sudah Ibu tentukan sebelumnya ya. Ada? Ada ya? Baiklah, kalian akan mendiskusikan permasalahan yang ada di lembar kerja ini ya. Jadi satu kelompok, satu lembar LKPD. 212. Banyak tuh 212. Hanya 121. Ya, silakan diskusikan kalau misalkan sempat ya. Makanya silakan dicari bisa cari inverse matrix. Inverse matrix ada yang bawa HP, masih ada yang kasih ke GeoGebra, bisa diuji nanti determinannya apakah ini benar atau masih kurang tepat ya, menggunakan GeoGebra.
sama dengan harga penghapus. Yang mana dalam bentuk matriks, kolom pertama 2 1 1, kolom kedua 1 2 3, kolom ketiga 1 1 3. Jadi matriks ini berordo 3 kali 3. Soal tersebut, X sebagai banyak buku dan Y sebagai banyak pulpen dan Z sebagai banyak penghapus. Di sini untuk sistem persamaan linearnya langsung disamakan dengan jumlah yang sudah ada di soal. Terus dapat harga satu buku adalah 3.000, harga satu pensil 2.000, dan harga satu penghapus adalah 1.000. Ya, coba yang dari awal, tampilkan dulu dari awal. Ya, dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi dari penjelasan tadi? Jelas Bu? Jelas. Ya Bu. Ya, Ibu tadi menanggapi Boleh bertanya? penjelasan Eda bahwa yang dicari adjoint transposnya adalah minor. Ya, Ibu menanggapi ya. Dan tampilannya terakhir kofaktor matriks A berapa? 3, 0, min 1, min 2, 5, min 1, 1, min 5, 3. Ya, jadi yang dicari A transformnya itu adalah kofaktornya ya, hasil kofaktor matriks A ya, Iya, bukan Bu. minornya ya. Ya Bu. Benar. Jadi langkahnya yang pertama misalkan dulu X, Y, dan Z, kemudian didapat matriksnya, kemudian dicari Determinannya dicari minornya dan kofaktornya. kofaktor. Dari matriks kofaktor itu dicari A transpose atau adjoint. Ya, dan itu kita akan mencari A transpose sehingga didapat hasil dari harga buku, harga pensil dan penghapus dengan persamaan X sama dengan A inverse kali B. Pertama, kita harus memisalkan persamaannya. Kemudian kita harus membentuknya dalam bentuk matriks. Setelah kita bentuk dalam bentuk matriks, kita akan mencari determinannya. Setelah kita mencari determinan, Jadi prosedur untuk menggunakan inverse matrix dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yaitu kita menyusun dulu sistem persamaannya ke dalam bentuk matriks. Kemudian menentukan determinan matriks. Punya 5 menit dari sekarang. Itu paling sulit dari pembelajaran kita hari ini. Dari A inverse-nya Bu. Apa? A inverse. Mencari AIF. First. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar lebih giat lagi. Ini belajar lebih giat lagi. Dengan siapa? Dengan guru atau teman yang lebih paham dari lu. Jika kamu ingin memberikan bintang dari usahamu, berapa bintang yang ingin kamu berikan? 5. Ya. Iya, baiklah anak-anak.